wabarakatuh. Tabiun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Katnianti, NPM 21130532212 dari kelas 3 PGSD Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional dengan judul Bagimu Negeri Ciptaku Semua. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik anak-anak, kita sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri Ciptaku Semua. Selanjutnya, anak-anak ada yang tahu nggak tema pembelajaran kita pada hari ini apa? Sesuai dengan lagu yang telah kita nyanyikan barusan. Ya, sedikit mendekati. Jadi, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pahlawan. Sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai peninggalan sejarah Islam. Jadi, anak-anakku semua, masuknya sejarah Islam di wilayah Nusantara dilakukan melalui jalur perdagangan yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya ada dari Persia, ada dari Arab, Mesir, dan juga Gujarat atau biasa kita kenal sebagai negara India. Dengan masuknya pengaruh budaya dan agama Islam telah melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam itu biasa disebut sebagai kesultanan. Berikut ini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh kerajaan Islam atau kesultanan. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai, kemudian yang kedua ada Kesultanan Malaka, yang ketiga ada Kesultanan Aceh, kemudian yang keempat ada Kesultanan Demak, yang kelima ada Kesultanan Banten, keenam ada Kesultanan Gua Talo, dan yang ketujuh ada Kesultanan Ternate atau Tidore. Kemudian di sini akan Ibu tampilkan dua gambar tokoh pahlawan. Silakan kalian menuliskan apa yang kalian ketahui mengenai kedua tokoh tersebut, seperti nama, tempat tanggal lahir, asal, hingga dengan sejarah perjuangan kedua tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Silakan kalian mempresentasikan hasil apa yang kalian tulis mengenai kedua tokoh tersebut di depan teman-teman yang lain secara bergantian ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kita semua karena telah berani menyampaikan pendapat maupun apa yang kalian ketahui mengenai kedua tokoh tersebut. Baik, apa yang kalian presentasikan tadi sudah benar semuanya ya. Jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit saja mengenai kedua tokoh tersebut. Yang pertama yaitu tokoh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan nasional sekaligus raja ke-16 dari Kerajaan Islam Gua Talo, Sulawesi. Perjalanan hidup Sultan Hasanuddin sebagai seorang pahlawan dan raja memang dikenal memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin sangatlah berjasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Sultan yang kedua ada siapa tadi? Ya, ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini membangun Masjid Baitur Rahman pada tahun 1614. Selama
selama menjadi Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti penjajahan asing, dan sikap ini nampak terwujud di dalam menghadapi bangsa-bangsa asing yang datang ke Aceh. Sultan Iskandar Muda selalu menunjukkan sikap yang tegas dan juga berwibawa sebagai raja dari sebuah kerajaan merdeka. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedua tokoh tersebut, yaitu Sultan Iskandar Muda dan juga Sultan Hasanuddin, mari kita simak baik-baik video yang akan ibu tampilkan. Silahkan kalian catat apa yang penting dan yang ingin kalian pelajari untuk berikutnya. Kesultanan Aceh Darussalam. Bagian 2. Sultan Iskandar Muda. Perkasa alam, bergelar Sultan Iskandar Muda, berhasil membersihkan Portugis yang ketika itu sudah mulai merembes masuk ke daratan Kesultanan Aceh. Dengan kecakapannya dalam kepemimpinan dan kemiliteran, Sultan Iskandar Muda berhasil meluaskan wilayah hingga seberang lautan. Pasukan Portugis yang terdesak di mana-mana oleh Aceh pun akhirnya mundur ke Malaka. Sultan Iskandar Muda berhasil membangun kekuatan militer yang sangat mengagumkan di masanya. Pasukan gajah, pasukan kavaleri dengan menggunakan kuda-kuda Persia, kapal-kapal perang yang mampu mengangkut hingga 800 prajurit, serta pasukan infanteri yang dilengkapi dengan meriam. Di puncak kebesarannya, Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah kerajaan dari barat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Turki. Meskipun terjalin hubungan diplomatik yang erat, namun Sultan Iskandar Muda tidak mengizinkan Inggris, Belanda, dan Perancis untuk membuka perwakilan dagang di Aceh. Sultan Iskandar Muda belajar banyak dari kejatuhan Malaka akibat ulah Portugis. Tahun 1629, sebuah armada Angkatan Laut Aceh berkekuatan ratusan kapal dan dukungan 19.000 prajurit berangkat menuju Malaka. Sultan Iskandar Muda sudah berpikir saatnya menguasai daratan Malaka dan menghentikan Portugis untuk selama-lamanya. Perang besar dua armada pun berlangsung selama berhari-hari. Kapal-kapal terbakar, tenggelam, ribuan nyawa prajurit melayang. Namun, Portugis sudah memperkuat pasukannya yang didatangkan dari kekuasaan mereka di timur, serta bantuan dari beberapa kerajaan yang berusaha melepaskan diri dari Aceh. Pasukan Aceh pun terpaksa mundur dengan kerugian yang sangat besar. Ketika situasi di Selat Malaka semakin genting, dengan beberapa wilayah yang hendak melepaskan diri, Sultan Iskandar Muda mulai sakit-sakitan. Meskipun dalam kondisi mulai sakit-sakitan, Sultan Iskandar Muda masih sempat mengirimkan 2 kali ekspedisi militer di Semenanjung Malaka. Tahun 1630, sebuah ekspedisi militer dikirim untuk memadamkan pemberontakan di Pahang. Ekspedisi militer ini berulang pada tahun 1635. Di usianya yang ke-43 tahun, tepatnya tahun 1636, Sultan Iskandar Muda akhirnya wafat setelah mengalami sakit selama beberapa tahun. Di usia yang masih terbilang muda itu, Sultan Iskandar Muda harus melepaskan tahta justru pada saat Kesultanan Aceh dan Semenanjung Malaka semakin memanas, terutama setelah kedatangan Belanda di bawah bendera VOC. Ya, video tadi menampilkan mengenai Sultan siapa? Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda sangat hebat, bukan? Mari kita beri tepuk tangan kepada beliau terlebih dahulu. Oke, agar pengetahuan kita tidak cukup sampai di sini, mari kita lanjutkan menyimak lebih lanjut mengenai Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda sebagai berikut.
apa-apa peninggalan kerajaan Islam dan juga manfaatnya pada masa sekarang. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai LKPD melalui grup WhatsApp. Silakan berpartisipasi aktif dalam grup WhatsApp tersebut sesuai dengan arahan guru. Semuanya sudah memaparkan hasil LKPD-nya ya. Kemudian sekarang kalian boleh bertanya nih, apa terkait pahlawan dan juga peninggalan sejarah Islam. Oke, salah satu teman kita ada yang bertanya mengenai apa itu pahlawan sih Bu? Jadi pahlawan adalah sebuah sebutan bagi orang tertentu yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan juga diteladani sepanjang masa bagi warga negara Indonesia, baik secara masyarakatnya lainnya, dan pahlawan ini sangat berjasa, sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa maupun negara. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pahlawanku. Ibu harap semua sudah memahami materi pada hari ini. Maka dari itu, Ibu sudah menyiapkan link untuk diakses kalian semua sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian semua mengakses link Google Form tersebut ya. Ibu tunggu sampai sore hari. Kemudian Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.